Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman yang insya Allah berkahi dan Allah cintai, semoga pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan hingga kita bisa bertatap muka di siang hari ini. Tak lupa selawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena dialah yang membawa silsilah keislaman hingga kita bisa merasakannya. Saya Gilang Muhammad Fajri. Di sini saya akan menceritakan secara singkat terkait dengan kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad Hasyim, di mana beliau dilahirkan di Desa Gedang pada 14 Februari 1871 dan beliau wafat pun tahun 1947, tepatnya di kota Jombang. Beliau mempunyai keturunan dan silsilah para kiai, para ulama, karena kakek buyutnya yang bernama Kiai Siha yaitu seorang pendiri pondok pesantren Tambak Beras, sedangkan kakeknya yang bernama Kiai Usman yang memiliki pondok pesantren di Desa Gedang tersebut. Lalu ketika beliau umur 13 tahun, beliau sangat hafal dengan kitab-kitab klasik pada zamannya. Lalu ketika beliau 15 tahun, beliau hijrah melancong ke berbagai pondok pesantren yang berada di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu pondok pesantren Woncolo yang berada di Jombang, yang kedua pondok pesantren di Probolinggo, dan ada pula pondok pesantren Kiai Khalil Bangkalan yang berada di Madura. Lalu ketika beliau umur 22 tahun, beliau merantau ke negara Saudi Arabia, tepatnya di kota Mekah. Beliau menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama. Lalu beliau bertemu dengan dua ulama besar yaitu Syekh Mahfud At-Tarmizi dan Syekh Ahmad Khalil Al-Minangkalawi, di mana beliau sangat menuntut ilmu sangat keras sehingga beliau pulang ke Indonesia secara 7 tahun lamanya ketika beliau menuntut ilmu di Mekah. Lalu ketika beliau pulang ke Indonesia, beliau mendirikan pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1859 Masehi, di mana pondok pesantren ini melahirkan kiai dan ulama sehingga pondok pesantren itu besar dan pesat. Lalu beliau sebagai kiai dan ulama, beliau mempunyai karya-karya dari berbagai sektor. Yang pertama sektor pendidikan. Beliau ketika mengajar, proses pembelajaran, proses pendidikan, beliau sangat mengedepankan aspek norma sehingga beliau dalam karyanya menuliskan yang berjudul Ta'lim Muta'alim, bagaimana sebuah adab itu diutamakan. Lalu dalam sektor agama, beliau sebagai pendiri organisasi terbesar dalam karyanya Qonun Asasi li Jami'atul Nahdlatul Ulama sebagai fondasi organisasi NU. Lalu beliau menganjurkan ketika sebagai umat Islam harus bermazhab, terutama 4 mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki, Imam Syafi'i, di mana ketika kita bermazhab yaitu upaya untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga tidak akan tersesat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.